Tuhan Yesus ada di sini dan Dia mau berbicara kepada kita semuanya. Apakah kita semua siap mendengarkan hikmat dari hatinya yang terdalam? Jikalau sudah siap, katakan, aku mencintaimu Yesus. Aku mencintaimu. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat siang kepada jemaat. Senang sekali bertemu dengan Anda kembali. Membagikan firman Tuhan di sini adalah suatu sukacita yang luar biasa. Karena saya tahu firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai yang difirmankan. Amin. Hari ini seperti yang saya janjikan, saya akan mengajarkan suatu seri pengajaran dari Kitab Pengkhotbah yang akan saya khotbahkan selama 3 kali hari Minggu bulan November. 2 minggu sekali kita akan bertemu. Setiap kebaktian 1 pasal. Pastikan Anda membacanya semua. Sekalipun tidak mengerti, nanti kalau yang sudah membaca ketika dijelaskan akan lebih mengerti daripada yang belum membaca. Judulnya adalah yang terutama di dalam hidup ini. Nanti pagi saya sampaikan Pengkhotbah pasal pertama, kita langsung ke pasal kedua sesudah introduction sedikit, pengenalan sedikit dengan kitab ini. Ya, buka bersama dengan saya di Kitab Pengkhotbah tentunya. Pasal yang pertama dulu, saya berikan satu background latar belakang Kitab Pengkhotbah. Dan di kebaktian ini khususnya kita akan belajar hari ini dari Salomo. Teologi enjoyment. Jangan takut dengan kata teologi. Teologi itu sebenarnya nggak kaku. Teologi yang benar itu seharusnya aplikasi di hidup kita. Very sweet, very beautiful, sangat indah. Ya, firman Tuhan itu begitu real, nyata. Firman Tuhan itu selalu jadi jawaban bagi setiap pertanyaan kita. Dan menjadi bimbingan tuntunan yang jelas untuk setiap keputusan kita. Bahkan yang nggak kelihatan. Keputusan yang di dalam hati yang paling kecil, to hate or to love, mencintai atau membenci. Untuk hati ini, untuk bisa tahu, untuk bisa mengenal, untuk bisa mengetahui sesuatu itu dari firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, dan di dalam kebaktian ini kita akan belajar bagaimana kita bisa enjoy life dengan caranya Tuhan. Tuhan yang paling tahu caranya gimana kita seharusnya enjoy our lives, nikmati hidup kita, karena Tuhan yang ciptakan kita. Gak ada yang lebih benar dari Tuhan Yesus kalau mengajarkan bagaimana menikmati hidup ini. Tapi Tuhan selain punya cara, Tuhan juga punya peraturan rohani yang tidak bisa dibolak-balik. Itu yang kita pelajari. Ayat 1. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo sekitar hampir 1000 tahun sebelum Masehi, yaitu sebelum Yesus Kristus dilahirkan di Bethlehem. Dan pengkhotbah ini adalah kata-kata pertobatan Salomo, ditulis di akhir hidupnya. Setelah hampir seumur hidup Salomo menyia-nyiakan hidupnya dengan mengejar perkara-perkara duniawi, dengan mengejar apa yang dia inginkan. Salomo cepat sekali meninggalkan Tuhan. Ketika dia baru berumur muda, di awal pemerintahannya sebagai raja di Yerusalem dan Israel, sekitar mungkin usia kurang lebih seperti usia saya juga, kurang lebih mungkin 30-an lebih, kalau nggak salah ya, sekitar umur segitu, Salomo menjadi raja yang besar, lalu dia cinta dunia, lalu dia meninggalkan Tuhan. Dan saudara-saudara, kita akan belajar dari Salomo, belajar dari kehidupannya dan kesalahannya yang tragis. Kita belajar bagaimana tidak perlu lewat pengalaman kita sendiri. Kita belajar dari firman Tuhan, belajar dari pengalaman Salomo cukup. Kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan hidup kita. Mungkin sebagian di antara kita berkata, iya, Salomo enak, dia sudah mencoba dunia, dia sudah menikmati dunia, makanya dia terakhir bisa bertobat gitu aja lalu diampuni dosanya. Saudara-saudara, Salomo adalah perkecualian. Dia satu di antara 1 juta orang mungkin yang bisa kembali kepada Tuhan setelah apa yang dia lalui, setelah apa yang dia nikmati. Salomo punya segalanya, uang, nama, wanita, 1000 malah punyanya. The top women in the world.
Dan saudara-saudara, apa yang Salomo alami, apa yang Salomo nikmati, jarang orang bisa kembali utuh kepada Tuhan. Dan Salomo satu di antara 1 juta orang, sedangkan 999.999 orang tak tahu kemana hari ini. Jangan kita memandang ke Salomo dan ingin menjadi seperti dia. Belajar dari kesalahannya, inginlah untuk menjadi seperti Kristus di hidup ini. So, sekalipun Salomo adalah raja terkaya, dia punya segalanya, saya percaya di sorga, di dalam kerajaan sorga, hari ini dia bukanlah terkaya. Kita lebih kaya dari Salomo apabila hari ini kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Ya, mari kita sekarang lihat pasal yang kedua. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Di sini kita akan belajar tentang enjoyment. Kebaktian ini saya dedikasikan belajar soal enjoyment. Katakan enjoy. Enjoy, nikmati. Tuhan itu disalib di atas kayu salib bukan supaya kita terus menderita. Saudara harus tahu bahwa Tuhan bermaksud ingin sekali melihat anak-anaknya enjoy hidupnya lebih dari segalanya. Buat apa seorang ayah bekerja? Kalau secara normal ayah bekerja supaya anak-anaknya bahagia. Kalau ayah yang jahat saja, kita orang berdosa saja bisa punya pemikiran yang begitu mulia, apalagi Tuhan Yesus. Kenapa Bapak menyerahkan Yesus itu? Karena begitu besar kasih Allah, dia menyerahkan Yesus bagi dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal. Tahukah tidak ada yang lebih nikmat daripada hidup kekal? Dengan kata lain, Bapa menyerahkan Yesus itu supaya anak-anaknya ya hari ini yang dibeli oleh darah Yesus ini bahagia. Supaya kita bisa enjoy apa saja yang Tuhan berikan pada kita. Alkitab bahkan ajarkan, dia memberikan segala sesuatu kepada kita for us to enjoy, untuk kita nikmati di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Amin saudara. Amin. Tetapi untuk kita bisa menikmati sungguh-sungguh kenikmatan sejati dalam hidup ini, kita harus perhatikan firman Tuhan. Tuhan punya peraturan yang jelas. Dia ingin untuk kita prioritaskan yang benar, bahwa yang terpenting harus di tempat terpenting, baru yang lainnya. Karena itu orang yang bisa menikmati sungguh-sungguh hidupnya adalah orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang yang bisa menikmati hidupnya hanyalah orang-orang yang tahu jelas membedakan mana yang sesungguhnya penting di hidupnya, mana yang tidak terlalu penting di hidupnya. Dan dia memilih yang terpenting. Yang terpenting dalam hidup kita adalah mencintai Tuhan. Saudara, seolah-olah orang dunia bisa menikmati hidupnya di luar Tuhan, kenikmatan mereka sementara. Jangan pernah iri, kepingin kenikmatan orang-orang dunia. Mari kita sekarang baca firman Tuhan, ya. Pasal 2, kita akan baca semuanya dulu sebelum saya jelaskan ayat per ayat. Saya minta song leader naik ke atas membacakannya satu persatu sampai akhir ayat pasal 2. Silakan. Yes. Dari judulnya juga ya, semua judulnya. Silakan. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyeliki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku.
dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan itu untuk dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan semua sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Ayat 17. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripayah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkan kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jeripayah dan dengan mempergunakan hikmat. Itu pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan berhikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan kebahagiaannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Itu pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jeripayah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang berkenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang berkenan di hadapan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin. Wow, panjang sekali. Thank you. Kasih dorongan kasih dong. Nggak gampang selesaikan semuanya ya. Bayangin baca Alkitab aja nggak gampang, apalagi khotbah ya kan. Oh haleluya. Saudara, kedengarannya seperti pesimis ini. Karena itu saya ajarkan kita jangan pernah look up, memandang ke atas ke Salomo. Salomo bukanlah teladan dan bukan juru selamat kita. Kristus yang harus kita pandang ke atas. Salomo adalah seorang yang menjadi betul-betul hidupnya adalah suatu korbannya dunia. Dunia itu menjatuhkan korban sejak zaman purbakala. Salomo is the greatest sacrifice for foolishness. Meskipun akhirnya beliau bertobat, bersyukur kepada Tuhan karena kesetiaannya kepada Daud, tapi sekali lagi dia one in a million, satu di antara 1 juta orang atau 10 juta atau 100 juta orang. Setelah apa yang dia lalui, seperti yang Tuhan katakan, lebih susah seorang kaya masuk kerajaan surga daripada seekor unta masuk lubang jarum. Saudara-saudara, Salomo bukan one in a million, one in a milliar yang bisa kembali. Jangan pernah kita mengingini apa yang Salomo miliki dan nikmati, sebab akhirnya dia sesali.
Jangan pernah kita berkata, iya dia sesali karena dia sudah memilikinya. Saudara tahu bahwa pengalaman bukanlah guru yang terbaik di dalam kehidupan manusia. Firman Allah. Sebab orang tidak akan belajar dari pengalaman. Itu belajarlah dari pengalaman. Bahwa orang tidak pernah belajar dari pengalaman. Satu-satunya guru yang paling dapat dipercaya di dalam kehidupan kita adalah firman Allah. Dan Yesus Kristus adalah wujudnya. Dan berbahagialah orang yang tidak menolak aku, kata Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak kecewa ikut aku, kata Tuhan. Dan tidak menolak aku. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah guru yang terbaik. Dan Salomo is the greatest sacrifice for foolishness. Dia adalah seseorang yang tersesat di dalam enjoying life in the wrong way. Menikmati hidup dengan cara di luar Tuhan. Bahkan seumur hidupnya dipakai untuk mengejar perkara-perkara di luar Tuhan, perkara-perkara duniawi di luar Tuhan. Sedangkan Yesus Kristus adalah the greatest sacrifice for salvation, adalah korban terbesar untuk keselamatan umat manusia. Beliau berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Salomo harus menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Dan hari ini, sekalipun Salomo ada di sorga, saya yakin, saya tidak mau menambah-nambah firman Tuhan. Tidak mau nambah setetes pun, tidak mau mengurangi satu pun, supaya bagian saya dari pohon kehidupan itu suatu hari tidak diambil ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Saya harus mengatakan dengan jelas bahwa di dalam kerajaan sorga, Salomo hari ini di sorga bukanlah yang terbesar. Suatu hari di sorga jangan kaget kalau ternyata ada banyak orang yang lebih kaya di dalam Tuhan daripada Salomo ketika suatu hari kita semua diterima di rumah Bapa yang kekal. Salomo, jangan kita lihat, wow, dia punya segalanya. Dia jadikan di zamannya perak itu seperti batu di pinggir jalan. Bayangin, perak tidak ada harganya lagi. Orang males masukin ke dalam koran atau masukin ke dalam internet. Oh, nggak ada internet jalan itu ya. Tapi kalau andai kata masukkan, mereka nggak kepingin masukkan di dalam koran harga daripada perak. Perak tidak ada harganya zaman itu. Emas tidak terlalu berharga, begitu umumnya zaman itu. Ekonominya luar biasa. Tidak pernah Israel sekaya itu. Semua emas dari Afrika, semua emas dari berbagai penjuru di dunia dibawa lewat kapal-kapal ke Salomo. Dibawa ke sana sehingga Yerusalem kepenuhan terlalu banyak emas. Ekonomi terpusat di satu kota itu dan di satu negara itu yang kecil sehingga tidak ada artinya. Di luar tentu berarti, tapi tetap Salomo merasa hampa dan kosong. Mari kita belajar juga. Salomo punya 1000 perempuan tercantik dengan multinasional. Tidak satu ras, segala macam kulit ada padanya. Dia pilih yang tercantik dari semuanya. Namun seks di luar Tuhan juga akhirnya tidak memuaskan. Alkitab berkata di ayat pertama, aku berkata dalam hati, ini kata Salomo, mari aku hendak menguji kegirangan. Kata menguji di sana penting sekali, saya garis bawahi. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, jangan pernah menguji kegirangan. Jangan pernah menguji kesenangan, nikmatilah kesenangan. Jangan pernah menguji kesenangan dengan kesenangan, sebab Anda dan saya tidak akan sadar-sadar sampai akhirnya. Mati pun, maut pun tidak akan bisa menyadarkan orang yang mengejar kesenangan demi kesenangan itu sendiri. Menguji kesenangan tidak bisa dengan kesenangan. Menguji hati manusia hanyalah Roh Kudus. Hanyalah firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum kita membuat suatu keputusan yang bodoh di dalam kehidupan kita, sebelum kita menyia-nyiakan hidup kita 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi, mari kita minta sama Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Mari kita minta Tuhan yang menguji hati kita. Saudara-saudara, dunia ini kurang fair. Saya ngomong semua ini bukan supaya kita tidak memiliki dunia. Oh, sekali lagi saya ingatkan ayat yang berkata, Dia memberikan segala sesuatu. Dalam Alkitab katakan everything. Di Taman Eden aja langsung kita lihat sifatnya Tuhan. Dari semua pohon yang begitu banyak, cuman satu yang gak boleh dimakan. Dosa itu sebenarnya outnumbered. Tahukah Anda, kesenangan
dalam dosa, itu sebenarnya terkepung oleh ciptaan dan oleh rahmat Tuhan setiap hari dalam kehidupan orang percaya. Tapi dunia itu begitu licik, setan itu begitu licik, dia over promote, mempromosikan over advertisement dosa dan kesenangan dunia, sehingga seolah-olah kita dan kenikmatan yang murni dalam Tuhan itu terkepung. Seolah-olah kalau kita tidak menikmati selingkuh, seolah-olah kalau kita tidak menikmati korupsi, seolah-olah kalau kita tidak menikmati dosa dan dunia dengan cara di luar Tuhan, kita itu seperti kehilangan sesuatu yang besar, seperti rugi besar, seperti seolah-olah ada api di dalam diri kita yang mengatakan, oh aku harus coba sekali-kali, masa nggak pernah coba sama sekali. Sebenarnya dari Taman Eden kita sudah tahu sifatnya dari Tuhan. Dia mengepung. Tahu nggak saudara, di dalam Taman Eden cuma satu tok pohon yang nggak boleh dimakan, pohon pengetahuan yang jahat dan baik. Ada orang berkata ada 2 pohon pak yang nggak boleh dimakan. Kalau kita baca lebih seksama, satunya lagi malah justru makan. Oh, silakan makan. Pohon yang lain boleh dinikmati, termasuk pohon kehidupan tersebut. Barang siapa memakannya akan hidup selama-lamanya. Lihat Tuhan itu, luar biasa. Jangan salah, Tuhan itu memberikan everything. Money is something, uang itu something. Sex is another thing. Uang, seks, semuanya itu diberikan Tuhan untuk kita dengan berkat Tuhan. Amin saudara. Uang, seks, sukses, ternama, populer, possession, memiliki harta milik, kekayaan, gelar, pendidikan, semuanya, semua yang dapat disebut, semua yang baik dan sempurna, itu datang dari Bapa. Itu untuk kita nikmati. Jangan salah paham, saya tidak mengajarkan Injil kemiskinan. Kalau saya tidak ajarkan Injil kemakmuran, saya juga tidak ajarkan Injil kemiskinan. Saya ajarkan Injil damai sejahtera, the gospel of peace, damai sejahtera, dan mengajarkan orang untuk melakukan segala yang Tuhan perintahkan di dalam Injil itu. Amin saudara. Menguji, jangan uji kesenangan dengan kesenangan. Ujilah kesenangan itu dengan firman Tuhan. Saudara, sebenarnya ada satu lagi bentuk ujian yang bagus, tapi sedikit orang yang volunteer, sukarela untuk dijadikan contoh, yaitu orang-orang yang telah menikmatinya dan amburadul dan hancur-hancuran hidupnya. Biasanya orang itu lebih mau saksikan kalau dia mengalami kemenangan. Andai kata saya bisa, andai kata saya boleh, andai kata saya bisa melanggar etika, maka saya akan ambil contoh dari antara jemaat yang selingkuh dan pernikahannya sekarang sudah 15 tahun tetap tidak pernah sama seperti sebelum selingkuh. Anak-anaknya tetap tak pernah sama lagi. Andai saya bisa sebut, sebab saya tahu saya pendeta, dari segini banyak jemaat juga. Andai saya bisa langgar etika saya, tenang saudara, saya tidak akan langgar etika saya. Karena itu Tuhan memilih satu orang aja untuk dipermalukan, Salomo. Andai saya bisa, akan ada orang maju depan dan berkata, jangan selingkuh, jangan uji kesenangan itu dengan kesenangan, jangan selingkuh. Gak akan pernah sama fase itu yang sudah hancur dengan yang sama sekali brand new. Dimanapun sekalipun Tuhan bisa memulihkan, itu tetap jadi fase yang lain. Ada sesuatu yang hilang selamanya. Dan kalau yang hilang itu cuma uang bisa dicari kembali. Kalau yang hilang itu adalah kepercayaan anak kepada kita, forever gak akan pernah kembali. Tuhan akan bangkitkan figur ayah yang lain. Itu bisa jadi dari pendetanya, bisa jadi dari mana, tetap tidak akan sama. Sebab bagi dirimu dan diriku, tetap itu tidak akan pernah kembali forever, selama-lamanya. Jadi lebih baik tidak pernah selingkuh daripada selingkuh bertobat. Sekalipun bisa diampuni oleh Tuhan, sekalipun bisa dipulihkan, it is still better not to do it. Tetap lebih baik untuk tidak pernah kita melakukannya. Di Kebaktian 1 saya expand, saya kembangkan kata-kata ini. Saya tidak akan kembangkan di sini sebab Anda biar nanti dengarkan CD-nya saja. Sebab saya tidak mungkin bisa repeat semuanya sebab setiap pasal berbeda-beda. Amin saudara. Tujuan pengkhotbah ini, kita pengkhotbah ini diajarkan bukan supaya bukan untuk memajukan bisnis Anda, bukan untuk memajukan pelayanan Anda. Sebenarnya tujuan pengkhotbah ini diberitakan, termasuk hari ini ada ditulis dan diberitakan hari ini tentunya adalah untuk memajukan hati Anda di dalam hikmat Allah. Katakan amin. Ya, jadi seperti itu. Kalau andai kata ada orang yang andai kata saudara, waktu saya masih SD, ketika saya di Singapura,
masih kecil lah, masih kecil. Saya pernah bertemu dengan seorang konglomerat Singapura, datang ke rumahnya. Saya nggak akan ceritakan siapa maupun di mana maupun bagaimana. Intinya konglomerat itu meninggal dunia dalam usia yang sangat muda. Dan ketika saya datang, foto-fotonya gagah sekali. Di rumah fotonya dia begini. Di setiap namanya living room atau ruang tamu kita itu kan cuma satu, tapi karena kalau konglomerat tamunya kan banyak dan juga kastanya beda-beda. Ruang tamu itu ada 1, 2, 3, 4, kurang lebih ada 4, 5 ruang tamu di satu rumah itu. Dan setiap ruang tamu itu gede-gede. Dan di salah satu ruang tamu itu, saya waktu itu anak kecil cuman ikut, konglomerat itu keluar dengan wajah yang sudah biru. Dan duduk saya mendengar, saya belum kenal Tuhan secara pribadi. Saya dengar konglomerat itu berkata, kemana semua harta yang aku kumpulkan? Diambil semua bawahanku hari ini. Anakku tidak pernah, dia tentunya nggak ngomong sama saya lah, ngapain konglomerat ngomong sama anak kecil. Dia ngomong sama seseorang yang membawa saya datang ke sana. Dan berkata, lihat anakku di rumah segede ini, aku nggak pernah ketemu anakku. Nggak pernah, mereka nggak pernah pulang. Saya nggak pernah ketemu duduk di meja makan, nggak pernah. Saya kerja dari pagi, saya malam pergi ke satu tempat ke tempat lain, selalu di office. Tapi hari ini yang menikmati adalah bawahanku semuanya. Dan mereka ambil sana sini dalam keadaan sakit, saya nggak bisa apa-apa. Dan dia berkata, orang-orang kepercayaanku menusuk aku. Dan dia berkata, hari ini salah satu bagian organ di tubuhku ini gagal total. Saya mau punya berapapun uang, saya charterkan dengan pesawat, bawa kalau perlu, pakai cara apapun juga tidak bisa. Dan tidak lama sesudah itu, berapa bulan kemudian setelah saya meninggalkan tempat pengalaman itu, beliau meninggal dunia. Ketika saya duduk di sana, saya melihat, andai kata orang ini dikasih kesempatan tambah 1 tahun lagi aja. Kenapa? Kok enggak pada waktu itu saya sudah bertobat ya? Saya pasti tawarkan dia sesuatu. Pak, Anda mau dipakai Tuhan enggak? Saya akan tanya. Kalau dia jadi orang Kristen, saya akan beritahu gini. Kalau andai kata ini mengandai, saya akan tawarkan dia satu pelayanan paling mulia yang jarang orang mau. Naik ke atas, permalukan diri. Ngomong di atas, aku kecele. Gak akan berani. Baik yang sudah selingkuh, baik yang sudah bangkrut, baik yang belum bangkrut tapi sakit, mati, hancur, tidak akan berani naik ke atas bilang, aku salah. Sehingga kita semua yang belum sampai ke mereka, kita berangan-angan untuk jadi mereka. Orang yang sudah kena sipilis, sakitnya di kemaluannya, tidak berani naik ke sini berkata, aku main wanita, sakitnya bukan main sekarang. Tidak akan berani. Dan saya juga tidak akan berani mengambil contoh dari antara orang-orang tersebut. Nanti keluarganya marah sekalipun sudah mati. Jadi kita semuanya ini, kalau tidak ada yang berani berbicara kebenaran, kebenaran tidak akan pernah terbuka. Kita semua, baik yang sudah gagal tidak bisa kembali, atau yang masih mengejar punya halusinasi. Tidak semua orang berani selingkuh. Tidak semua orang berani selingkuh. Tapi berapa di antara kita mengkayalkannya? Kasihan kan? Kita jadi orang Kristen ini gentayangan. Disuruh kudus sama Tuhan, kita nggak ngerti maksudnya. Kita jadi menderita karena kekudusan itu. Padahal maksud Tuhan baik, yaitu supaya kita bisa enjoy pernikahan kita, supaya kita bisa enjoy anak cucu kita, supaya kita bisa enjoy hal-hal lain dari pohon-pohon lain. Kan cuma satu tok pohon yang tidak bisa dijamah, supaya kita bisa menikmati dan bisa hafal dengan pohon-pohon lain di Taman Eden. Tetapi kita nggak ngerti. Satu sisi kita takut sama Tuhan, kudus, setia dalam pernikahan contohnya. Satu sisi lain kita lihat teman-teman kita, orang-orang yang selingkuh kan nggak apa-apa lagi. Dan kita melihat semuanya selingkuh, contohnya selingkuh. Di dalam hati kita, aku mau tinggalkan Tuhan, takut. Aku tidak seberani Salomo. Salomo itu meninggalkan Tuhannya berani sekali. Dia betul-betul lupakan Tuhan total. Kalau Anda tahu hidupnya, dia nggak seperti kita yang beraninya setengah-setengah. Ya sudah, aku mau mundur dari Tuhan, nanti kalau tua aku bertobat. Paling tidak ada rencana untuk bertobat. Salomo nggak ada. Justru orang yang kayak gitu hilang semua memang. Yang nggak punya rencana bertobat hilang semua. Satu kembali. Tapi orang yang rencana untuk bertobat setelah berdosa, itu justru yang semakin hilang. Karena justru rencananya nggak akan terjadi. Kalau rencananya terjadi, Tuhan jadi budaknya dia. Kalau sampai rencananya jadi, Tuhan yang malu.
Tuhan dijadikan patung yang kapan disembah minta pesugihan dapat, kapan nggak perlu tutup dikunci, lampu dimatikan, bahkan bayar listrik untuk Tuhan pun nggak mau. Paling dikasih lampu sedikit merah-merah kecil di sana, kasih beberapa makanan supaya Tuhan nggak kelaparan. Kalau sampai lapar bisa snack gitu loh Tuhannya. Tuhan jangan makan wagyu, makan aja beberapa buah-buah. Dan saudara-saudara, kalau sampai rencana orang-orang yang seperti kita sekarang ini gentayangan, mau rusak nggak berani, tetapi mau benar menderita. Kenapa? Dalam hati itu penasaran. Gua kalau nggak pernah coba cewek gimana? Masa ganteng-ganteng? Bayangin, masa cantik-cantik gini, masa cuman tidurnya sama satu orang seumur hidupnya? Wah, kan cut. Aku uang sebanyak ini di kantong, begitu kaya, pergaulanku di mana-mana. Siapa yang nggak mau sama aku? Masa ikut Tuhan cuma suruh setia sama satu istri? Dan dia juga nggak selalu setiap tahun, setiap 10 tahun lah, setiap tahun bisa tambah cantik. Setiap 10 tahun orang sulit tambah cantik. Dan bayangin, waduh rugi aku punya segalanya gini, apapun bisa aku beli. Masa aku tidak ada adventure? Masa aku tidak ada petualangan? Coba sekali-kali sama temanku. Saudara-saudara, kita jadi orang Kristen yang tanggung sekali. Bahagia ya enggak, mengerti ya enggak, pergi ya enggak. Dalam hati terus fantasi, terus berkhayal. Andai ku kaya si kasih. Kita terus mau kaya, kita terus mau seks yang salah, kita terus di dalam hati ini terus berputar. Tapi seumur hidup ya menikah dengan satu istri, tetap ada yang nggak berani melakukannya. Tapi seumur hidup sia-sia, di dalamnya dia mati sudah. Di dalam hatinya dia sudah penasaran sampai mati. Di dalam hatinya dia sudah nggak berani. Paling pol dia berani cuman klik pornografi. Dan diam-diam mengkayalkan dengan 1000 wanita. Sedangkan Salomo melakukannya dengan 1000 wanita. Kita mengkayal dengan 1000 wanita. Dan tak akan pernah dapat 1000 wanita itu. Karena mungkin kita tidak cukup tampan, tidak cukup ternama, atau tidak cukup kaya. Kalau kita datang ke 1000 wanita itu yang semua yang kita kayalkan modelnya seperti Miss Universe semua, kita datang pasti kita semuanya kita pasti ditolak. Sebagian besar kita, not everybody has the thing di dalam dunia ini. Tetapi dengan satu wanita yang Tuhan berikan dari tulang rusukmu itu, kita tidak pernah menemukan kepuasan. Penasaran nggak? 1000 wanita yang kita angankan, kita tak pernah bisa memiliki. Dengan satu wanita yang kita sudah miliki dari Tuhan, kita tidak pernah menikmati. Lalu akhir hidup kita berkata, apa arti semua ini? Lebih celaka mana dengan yang 1000 orang itu bisa dimiliki? Sama-sama celakanya. Luar biasa, nggak ada belajar sesuatu di sini? Amin? Amin? Seperti yang saya katakan tadi pagi, ini baru satu ayat, jadi kita bisa pulangnya besok minggu depan. Nggak usah pulang, udah langsung di sini aja. Haleluya. Jadi Anda memahami ini karena itu saya kekurangan ilustrasi orang yang berani maju ke depan. Gak ada yang berani, betul sungguh. Dan kalau ada orang yang belum mau ke depan, itu mereka masih di dalam proses kejatuhan. Tapi anak Tuhan selalu diluputkan dari semua malapetaka. Ini yang disebut di Alkitab, darah Yesus membasuh kita dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Artinya yang turun-temurun kita lihat di dunia ini, bukan cuma di dalam di dalam keluarga kita, di dalam family tree atau dalam pohon keluarga kita, tetapi pohon semua keluarga sama di dunia ini bicara sesuatu yang sama. Di Alkitab dikatakan di Pengkhotbah pasal 1, tidak ada yang baru di bawah matahari, semua itu sudah ada sebelumnya. Tetapi yang buka mulut adalah orang yang masih di dalam halusinasi. Tetapi mereka yang gagal, mereka yang hancur, mereka yang telah membayar harganya, apalagi mereka yang sekarang telah masuk ke api neraka dalam jaya-jayanya. Perempuan kanan kiri, bukan perempuan itu bukan istrinya semuanya, dan dia memiliki segalanya, dan dia turun dengan kepalanya beruban, turun ke liang kubur, dan dari liang kubur 2 detik kemudian dibawa kepada lubang api. Tak pernah kembali, bukan? Untuk menceritakannya kepada 5 saudaranya yang hari ini masih mengejar apa yang dia telah miliki, yang hari ini telah memiliki dia selama-lamanya di dalam penghakiman.
Nggak pernah kembali, bukan? Si orang kaya itu tidak pernah kembali, bukan? Dia berkata, tolong utus Lazarus, beritahu kepada 5 saudaraku sekarang, beritahu mereka, please jangan hidup seperti aku. Baik yang di neraka nggak pernah kembali, yang di dunia ini nggak pernah kembali. Kenapa nggak pernah kembali? Keluarganya nggak akan izinkan. Coba kalau saya datang dengan keluarga Anda, saya mau ngomong sekarang, tolong Anda yang sudah stroke sekarang, contohnya stroke, yang dulu karena menjelek-jelekan orang lain, dulu yang karena kepahitan sama orang lain, tolong maju ke depan, ceritakan kenapa Anda stroke. Terlalu jahat di mata banyak orang. Orang yang sudah jatuh dianggap ketimpa tangga, tapi puji Tuhan Salomo ditimpa tangga supaya kita jangan pernah jatuh. Saya tidak mau pakai contoh di antara jemaat, tapi saya mau pakai contoh dari firman Tuhan, guru terbaik. Ada belajar sesuatu di sini? Amin, amin. Kedua, ayat kedua, tentang tertawa, aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Saya garis bawahi kata apa gunanya di sana. Saudara harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa gunanya? Adalah suatu pertanyaan baik. Saya kasih PR, pulang dari sini, Anda bertanya kepada Tuhan, apa gunanya? Apa gunanya menjadi pertanyaan yang Anda tanyakan di mana-mana. Dan percayalah saudara, orang yang bertanya ini tidak akan hancur kok karirnya. Justru dia akan menemukan arti sesungguhnya dalam karirnya. Orang yang bertanya-tanya terus apa gunanya, dia tidak akan kehilangan kenikmatan hidup. Justru dia akan menemukan kenikmatan hidup itu dari tangan Tuhan. Amin saudara. Dan Anda hari ini mendengarnya dari mulut seorang yang masih muda juga. Di usia saya ini idealisme tinggi. Usia saya inilah Salomo meninggalkan Tuhan. Ketika dia mulai melihat dunia, wow. Ketika dia melihat semuanya, Salomo jatuh cinta dengan gadis Sunem, Kidung Agung. Suatu hari saya akan ajarkan di kebaktian kita, supaya kita itu nggak cuma khotbah, mendengarkan khotbah yang sana sini, tapi kita juga membaca, belajar Alkitab dan aplikasikan di hidup kita. Suatu hari saya akan ajarkan pendidikan seks dari firman Tuhan. Seperti hari ini pendidikan hidup. Dia dengan gadis Sunem, kan tidak diceritakan gadis Sunem itu gimana ketika dia menikahi 999 yang lain yang bukan istrinya. Bisakah dia menerima ketika melihat istrinya suatu hari kanker dan mau mati, dan dia tahu kankernya itu sedikit banyak ada penyebabnya adalah dia. Gimanapun 999 itu semuanya nafsu. Satu orang itu ketika tetap adalah cinta sejatinya dia. Dapatkah Anda melihat istri cinta sejati Anda, sekalipun Anda lebih tertarik dengan orang lain, melihatnya kanker gara-gara Anda? Bisakah Anda bahagia kalau dia sudah mati? Dan ketika dia sudah mati, ketika Anda nanti yang akan mati, bisakah Anda mengampuni diri sendiri? Bisakah Anda lihat di wajah anak-anak Anda, demi semangkuk kacang merah kuserahkan bukan cuma hak kesulunganku, anak sulungku pun kuserahkan kepada iblis dan ketidakbahagiaan hidup. Aku yang telah menjerumuskan anakku, 3, 4, 5 anakku, 1, 2, 3, 4, 5 anakku, semuanya ke dalam lubang ketidakbahagiaan forever. Sesuatu akan missing. Tuhan bisa pulihkan, tetapi tetap lain. Tuhan bisa pulihkan figur ayah di dalam dirinya, tentunya bisa, melewat pendetanya mungkin, kakak rohani mungkin, tetapi tetap dengan Anda hilang selama-lamanya. Bisakah Anda hidup dengan pewahyuan itu selamanya? Pengetahuan itu selamanya. Apalagi kalau ada yang terhilang selama-lamanya. Bisakah kita demi untuk satu mangkok kacang merah, demi untuk tidur naik ranjang dengan satu orang yang cakep, cantik, luar biasa, tetapi sesudah itu membayar harganya lama, dan sesudah itu kepingin seks lagi nanti. Gak usah jauh-jauh 1 tahun, minggu depannya udah kepingin seks lagi. Dan seks yang lalu udah lupa. Beranikah kita pertaruhkan semuanya di sana? Kekristenan itu bukan soal teori. Kekristenan itu bicara tentang decision. Dari awal kita dipanggil jadi orang Kristen itu karena kita mungkin kita maju ke depan, make a decision, membuat keputusan untuk mengikut Kristus. Dari sejak hari itu, life is full of decisions to glorify God. Hidup adalah penuh dengan keputusan untuk memuliakan Allah. Apa gunanya semuanya? Tanya pada diri sendiri. Ayat 3. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit. Selama hidup mereka yang pendek itu, katakan hidup yang pendek itu, ya, selama hidup mereka yang pendek, Tuhan telah menciptakan hati manusia itu unik sekali. Secara fisik, secara medis, semua dokter pasti setuju ciptaan Tuhan itu unik. Pasti. Meskipun mereka tidak percaya adanya Tuhan, pasti paling tidak berkata tubuh manusia itu unik. Luar biasa spesialnya. Atau anak saya tahu bahwa istri saya hamil, yang pertama saya lihat adalah detak jantungnya di USG. Saudara-saudara,
Tuhan menciptakan yang pertama di dalam diri manusia itu adalah jantung dan hatinya. Betul ya? Detak jantung nih. Hatinya, jantungnya, heart. Secara rohani tidak jauh berbeda. Allah menciptakan, saya nggak ngomong-ngomong rohani lah seolah-olah agama. Sebenarnya khotbah saya ini selama seharian ini dan nanti habis pengkhotbah ini semuanya khotbah ini. Saya tadi pagi ketemu dengan satu orang yang pelayanannya banyak di antara orang-orang sekuler. Dia ngomong sama saya seperti ini. Apa yang Anda sampaikan tadi itu bisa disampaikan di dunia sekuler. Hikmatnya sama. Sebab semua hikmat di dunia ini hikmatnya Allah. Semua yang baik dan benar dan mulia dan sempurna. Oh iya ya. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan ini, saudara? Ini sebenarnya Anda bisa sampaikan kepada staf Anda. Bakurapan di kepala harum turun ke janggutnya, Anda bisa sampaikan ke keluarga Anda, ke anak-anak Anda. Anda bisa sampaikan. Sebab ini adalah hikmat Allah. The wisdom of life. Hikmat hidup. Dan saudara-saudara, hidup kita ini diciptakan oleh Tuhan. Bukan cuma bicara rohani, berarti kita bicara soal religion atau agama. Tapi bicara tentang semua manusia itu sama. Tuhan tidak pernah, kita bisa multitasking, kita tidak bisa multi direction dalam hidup ini. Allah menciptakan hati kita itu begitu unik. Di dalam jangka waktu hidup kita yang pendek, sekalipun pendek itu bisa jadi 80 tahun, cukup lama. Tapi Allah menciptakan hati kita itu cuma untuk short term memory. Memori jangka pendek. Artinya sekali kita klik moodnya ke dosa, dia tidak bisa kembali ke jalan benar seumur hidupnya. Sekali kita klik untuk kebenaran, dia tidak bisa menerima dosa. Hidup itu begitu pendek. Kalau kita pakai untuk berdosa, tidak mungkin kita dapat melayani kehendak Allah. Kalau kita pakai untuk mengenal kehendak Allah, kita tidak mungkin bisa melayani dosa. Itu yang Alkitab katakan, seorang tidak dapat melayani dua tuan. Karena dia akan mengasihi yang satu, membenci yang lain. Manusia itu semua diciptakan hatinya untuk dalam hidup ini melayani satu Tuhan. Kalau kita ada masa di mana kita nggak tahu, kita berdosa, itu masa anugerah. Lalu tiba-tiba ada altar call atau ada seorang teman yang ajak kita ke gereja, atau ada seorang yang bagikan kasih Yesus pada kita. Lalu kita tiba-tiba merasa hati kita tuh diketuk oleh Tuhan, mau terima atau enggak. Detik itu juga kita diperhadapkan dengan keputusan. Dan setiap anak setelah sekian tahun usianya pasti diperhadapkan dengan keputusan hidup. Pasti. Masa anugerah berbeda paling cuma berapa tahun seorang dengan yang lain. Tapi setiap orang ada waktu di mana masuk ke dalam masa keputusan. Dan ketika dia memutuskan, detik di mana Tuhan mulai ketuk hatinya itu, no turning back. Tidak bisa lagi, itu jalan tidak ada kembalinya. Detik itu juga kalau kita sudah berkata, tidak, aku nggak mau Tuhan. Aku tidak mau Tuhan. Dan aku mau menempuh jalanku sendiri. Maka detik itu juga lebih gampang. Karena orang itu langsung sudah menentukan jalan kebinasaannya. Meskipun kita nggak boleh menyerah. Kita harus terus doakan orang yang menolak Injil. Amin. Tapi semakin mereka nolak Injil, semakin sebenarnya hati mereka hampa, kosong, dan semakin menderita. Paling tidak di dalam, kalau nggak di luar. Banyak orang menderita di luar hari ini di dunia ini. Tapi paling tidak rata semuanya menderita di dalam. Tanpa Kristus, orang itu hampa menderita di dalam. Kita harus terus doakan. Masa anugerah itu akan di-extend, akan diperpanjang karena ada doa. Tetapi orang itu sebenarnya nggak menikmati. Dia menikmati sementara. Tapi yang dipromosikan itu penikmatan sementara itu yang kita bukan sementara. Tapi yang kita yang selalu inginkan adalah kenikmatan sementara mereka. Mereka sembunyikan kata sementaranya. Mereka tunjukkan kenikmatannya seperti pornografi contohnya. Tapi seolah-olah kita bisa lakukan itu selamanya. Padahal kalau kita lakukan seks paling cuma berapa menit. Paling cuma isinya berapa lama. Tapi kita sepanjang hari memikirkan itu terus. Seolah-olah itu kita bisa lakukan every minute. Nah ini tipu muslihat setan di sini. Tipu muslihat di sini. Sehingga orang yang seolah-olah nggak mau bertobat itu seolah-olah bahagia, sebenarnya enggak. Di dalam hatinya dia melompat dari satu kenikmatan sementara pada kenikmatan sementara yang berikutnya. Di tengah-tengahnya ada satu jurang yang tidak ada tumpuan kakinya, begitu kosong plong di dalam hatinya, itu kerasa miserable. Itu tidak pernah diceritakan oleh mereka. Yang kita sendiri juga alami dan kita tahu ketika kita jatuh dalam dosa. Jadi kalau dia memutuskan untuk tidak mau Tuhan, sebenarnya jalannya sudah lebih gampang, jalannya menuju kebinasaan. Nah, yang lebih tidak gampang adalah orang yang berkata, ya, aku ikut Tuhan, tapi habis itu nanti pelin-pelan.
Jalannya nanti kita sebentar iya, sebentar. Kenapa? Di dalam kita menyimpan satu penasaran menginginkan apa yang dunia nikmati. Nah, yang begini ini lebih parah. Hatinya tidak akan bisa memutuskan. Dan saudara tahu, jangan pernah punya halusinasi, harapan palsu bahwa tahun depan lebih gampang memutuskan ikut Tuhan. Once you set the tone of your heart towards sin, sekali kita buat tone, kita buat style apa namanya? Kalau di radio itu apa? AM, FM itu apa? Apa nih? Frekuensi. Sekali frekuensinya kita klik ke dosa, it will never come back. Nggak akan pernah kembali. Percayalah saya, it will never come back. Makanya Tuhan beritahu kalau ada orang yang berdosa, di 1 Yohanes katakan, quickly, cepat, akui dosamu, tinggalkan. Quick, cepat. Cepat. Yang Tuhan katakan 7 kali orang benar itu jatuh, dia tidak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Itu termasuk kalau jatuh dalam dosa, itu bukan didorong frekuensinya. Jadi sama dosanya itu cepat balik, lalu dosa lagi, cepat balik, dosa lagi. Kalau hati dibuat gitu, dia akan menjadi hati yang tidak teratur secara rohani dan dia akan mati cepat. Cintanya kan Tuhan akan cepat mati. Saudara-saudara, saya sedang bicara dari kacamatanya Salomo, seorang super spesialisasi hati manusia. Sekali hati itu diklik, kalau dia jatuh, dia cepat kembali pada Tuhan, tidak boleh berlambat-lambat. Kenapa? Hati itu cepat mengkristal, lebih cepat dari apapun. Sungguh, lebih cepat daripada air mengalir dari atas ke bawah. Hati itu cepat mengkristal, cepat sekali. Karena itu kalau kita klik frekuensi hati kita tertuju ke dosa, tak mungkin lagi kita akan pernah melihat Tuhan di hidup kita. Percayalah, sekalipun ke gereja setiap minggu. Karena itu ada ayat yang berkata, di atas segalanya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengan kata lain, karena mudah lepas hati itu dari kita. Karena itu kita harus ingat hidup kita ini pendek. Bukan karena tahunnya, tapi karena span kemampuan hati menguasai hidup itu pendek sekali. Once you lose it forever. Sekali kau hilang, itu hilang selamanya, nggak bisa kembali. Sekalipun dengan air mata kayak Esau, tidak akan pernah kembali. Berapa banyak orang yang saya hari ini layani, yang nangis-nangis berkata aku mau kembali sama Tuhan, di luar dia berusaha keras, dalam tak ada perubahan. Amin. Karena itu kita harus rubah. Lihat sekarang, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, memahami bagiku kebun-kebun anggur. Ayat 4 ini kita ditanyai oleh Salomo, di manakah kau temukan arti hidupmu ini? Salomo sedang bertanya, hidup Salomo sedang menjadi kaca kita, bertanya sama kita, hai anak-anak Tuhan hari ini, apakah sesungguhnya yang penting di hidupmu? Apa sih sesungguhnya yang penting di hidupmu? What is it that really matters in your life? What are the things that really matter in your life? Apakah hal-hal yang penting di hidupmu? Apakah hal yang terpenting di hidupmu itu apa? Lihat ayat 5. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Kata aku mengusahakan, Salomo tanya, apakah maksud arti hidupmu di dalam usahamu setiap hari? Saya merenungkan ini. Salomo adalah seorang pengusaha yang berhasil. Percayalah, kita nggak perlu lihat ke zaman ini. Dengan orang-orang terkaya sebagai contohnya, ada satu orang paling kaya sepanjang sejarah manusia, yaitu Salomo. Let's learn from him. Percayalah, hari ini semua orang terkaya di dunia nggak ada apa-apa dibanding Salomo. Ternyata orang zaman modern tidak membuat orang lebih kaya. Ternyata zaman dulu orang lebih kaya. Sampai hari ini belum ada yang nyanyi Salomo. Benar belum ada. Anda baca betul-betul, Anda akan kaget berapa ribu ton emas ditransfer ke dia dan sebagainya. Ini gila-gilaan orang ini. Luar biasa. Jadi bagi pengusaha, sebenarnya the smartest book to read. Seorang pengusaha, buku yang paling pandai yang harus Anda baca itu adalah Alkitab. Bukan Bill Gates punya, Warren Buffett punya, bukan yang kayak gitu-gitu. Bahkan ini orang yang sudah membuktikan. Dia berkata, apa sih tujuan Tuhan dalam usahaku memperoleh semuanya ini? Apa sih tujuannya? Saudara-saudara, saya ketika merenungkan apa tujuan kita menjadi memiliki usaha ini,
dalam hidup kita, saya merenungkan kenapa orang itu punya usaha, tidak akan pernah merasakan nikmatnya apa yang dia miliki, kecuali dia bisa mengakui dulu. Ini yang terpenting, yang terutama di hidup ini adalah ini. Kalau di dalam usaha, yang terutama adalah, perhatikan, suka tidak suka, ini firman Tuhan. Pengusaha, catat baik-baik, terutama catat di hatimu. Seorang pengusaha baru bisa bahagia hidupnya. Tuhan tidak bisa dibolak-balik, putar. Sama dengan peraturan penciptaan tidak bisa bolak-balik. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, kalau kita naik ke penthouse satu apartemen, kita lompat ke bawah, tidak bisa mengubah hukum gravitasi. Tetap turun jatuh ke bawah flat. Pasti. Peraturan Tuhan dalam penciptaannya, sekarang peraturan Tuhan dalam kehidupan tidak bisa dibolak-balik. Cari dulu kerajaan sorga itu bukan disuruh pelayanan lalu tinggalkan office-nya, tinggalkan pabriknya. Enggak. Kerajaan Tuhan itu bicara tentang kebenaran-kebenaran di dalam itu. Tangkap, dan kebenaran itu dari kerajaan lain, bukan dari kerajaan dunia ini. Karena itu dibutuhkan untuk menangkapnya dengan iman. Tanpa iman tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Siapapun pengusaha, ibu rumah tangga, mahasiswa, kalau mau ikut Tuhan tanpa iman enggak mungkin bisa ikut Tuhan. Setengah jalan pun enggak bisa, mulai pun enggak bisa. Sungguh. Dan kita harus tahu, hidup di luar Tuhan itu pedih. Saya tidak takut-takuti, itu nyata. Kalau Anda dengar dari saya belum buktikan. Saya belum punya segalanya, saya masih muda. Kalau Anda dengar dari Roh Kudus saat ini, lewat kehidupan Salomo yang sudah membuktikan, percayalah dengan iman. Jangan tunggu kita alami sendiri baru kita percaya. Mari kita percaya karena mendengar apa yang firman Allah katakan. Saudara, pengusaha, catat baik-baik. Anda baru bisa bahagia, kita baru bisa bahagia kalau kita menyadari bahwa usaha yang kita geluti sekarang ini, baik masih bergumul atau sudah sukses, itu semua adalah karunia Tuhan. Dan Anda bekerja di dalamnya, itu mengerjakan kasih karunia Tuhan. Hati-hati, tidak selalu yang diincar adalah uang. Tidak selalu. Di sini diincar adalah motivasi. Saya tidak ajarkan orang jadi malas. Firman Tuhan tidak ajarkan orang jadi setengah sukses. Saya ajarkan tadi pagi dengan jelas. Dia memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Segala sesuatu. Tuhan itu ingin Adam dan Hawa saat diciptakan itu untuk menguasai bumi. Tuhan kita adalah Allah yang ambisi luar biasa. Kuasai bumi. Jangankan kuasai real estate sebelah barat Indonesia, Surabaya. Real estate-nya di timur. Real estate-nya di mana? Jangankan cuman kuasai kayu, raja kayu. Jangankan Tuhan berkata kuasai bumi. Tapi peraturan Tuhan jelas. Allah bukanlah Allah yang menolak kita mengenjoy, menikmati dan sukses. Menolak kita untuk sukses. Allah adalah Allah yang tertib. Dia tahu bagaimana hati manusia diciptakan. Dia tahu manusia bisa handle apa, tidak bisa handle apa, dia tahu. Karena itu Allah memberikan peraturan yang jelas sekali. Ya, karena itu seorang pengusaha baru tahu kalau dia bisa bahagia kalau dia sadar bahwa ini adalah karunia. Dia menerima pekerjaannya itu sebagai ini kasih karunia, dan setiap hari ke kantor, setiap hari bekerja, dia tahu bahwa dia melakukan ini karena Tuhan yang menetapkan dan menyuruh dia. Ketika itu dia akan taruh Tuhan dalam di atas segala keputusannya. Bukan soal uang saja. Banyak hal, saya melihat banyak pengusaha yang mungkin secara uang bisa generous, murah hati, tetapi secara sifat jahat sekali terhadap bawahannya. Itu pun tidak memuliakan Allah, itu pun sia-sia, itu pun usaha menjaring angin, kata Alkitab. In everything. Amin saudara. Karena itu akuilah Tuhan di atas segalanya. Lihat ayat ke-6. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Apa tujuan daripada menggali? Aku menggali bagiku kolam-kolam. Kata menggali di sini sama dengan artinya hari ini kita menggali ilmu. Apa gunanya kita dapat PhD? Apa gunanya kita sekolah pendidikannya tinggi? Oh, ada orang berkata, Tuhan Yesus sudah mau datang, ngapain sekolah? Itu orang gak kenal Tuhan yang ngomong begitu, sekalipun orang Kristen. Tapi kenalilah tujuan Tuhan. Kenapa kita sekolah? Tujuan kita sekolah tinggi sekalipun adalah supaya mempersiapkan masa depan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera in Christ, dalam Kristus. Saudara harus ingat ini. Kita harus studi, tujuannya adalah supaya kita itu bisa membangun karir di depan dalam Kristus. Apakah nanti karir kita berhubungan dengan studi kita atau enggak? Aneh, saya melihat ada orang yang sekolahnya akuntan, tetapi akhirnya nanti dia pinternya, dia nanti suksesnya di area lain.
Ada orang yang sekolahnya insinyur, gak ada hubungannya dengan bangunan hari ini. Dia buka restoran di mana-mana dan berhasil. Apa katanya nanti? Yang penting sekarang kalau saya bisa menggali kolam mana yang nanti menghasilkan ikan. Yang penting saya menggalinya untuk memuliakan Tuhan. Yang berikutnya, ayat 7, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Ya, kata budak laki-laki dan perempuan di sini bicara tentang dihormati manusia. Apa tujuannya kita ini dihormati oleh manusia? Tujuan kita dihormati oleh manusia. Yang terpenting kalau kita itu dihormati manusia, tentunya jangan menolak. Kalau ada orang memang dihormati, memang dia patut dihormati. Tujuan kita dihormati adalah supaya melayani. Dan aku mempunyai juga banyak sapi, kambing, domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas dan harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Dia punya perak, emas dan harta. Ingat, Salomo tadi kehilangan maksud Allah dalam hidupnya ketika dia jadikan perak menjadi umum seperti kerikil di kota Yerusalem. Dia kehilangan maksudnya. Kalau Anda baca dengan seksama, dia agak sedikit dalam bahasa Chinese-nya kuacang, agak sedikit exaggeration, terlalu berlebih-lebihan. Kalau Anda baca Salomo, dia begitu berlebih-lebihannya. Setiap gundiknya dikasih satu rumah, istana dengan tempel, dikasih kelenteng masing-masing. Saking berlebihannya, sampai-sampai dia sudah tidak ketemu lagi maknanya dengan uang. Dia tidak ada ketemu lagi. Wah, semua kita malah justru mengejar ke sana. Aku kepingin ada di level itu kok. Di mana uang tidak perlu pikir lagi keluar. Orang yang di level itu justru kehilangan segala maknanya kalau tidak punya Tuhan. Saudara-saudara, tujuan daripada mengumpulkan harta, perak, emas dan semuanya adalah untuk menjadi bendahara kerajaan surga. Anda kalau tidak bisa menerima ini, kita tidak bisa menerima, kita tidak akan pernah bahagia. Menjadi bendahara kerajaan surga. Tunggu sebentar, bendahara kerajaan surga bukan berarti uangnya semua dijual terus kasih ke gereja. Itu adalah interpretasi kanak-kanak. Bendahara kerajaan surga itu artinya menikmatinya semua di dalam Tuhan. Berikutnya, aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Nyonyanya Salomo itu cacing 1000 sampai istri 700 gundik, 300 istri, 700 selingkuh. Waduh, kalau zaman ini mungkin 300 selingkuh ya kan, 700 sudah tidak bisa biayai. Dia ini 700 selingkuh terang-terangan. 300 itu istri, yang satu gadis Sunam itu asli, yang lainnya istri poligami 300, 299. 700-nya selingkuh terang-terangan. 10.000-nya mana pernah gua tahu. Itu selingkuh diam-diam. Ini orang kok bisa ya? Saya ceritakan lagi tentang hati ya, dan enjoyment ya. Ketika saya berdoa, Tuhan ngomong sama saya seperti ini, Philip, aku menciptakan semua pria itu sama. Lihat, maaf ya, setiap pria punya satu kelamin. Ya, percayalah dengan iman, itu ciptaan Tuhan, tidak perlu melihat. Saudara-saudara, itu yang normal maksudnya. Yang nggak normal tentunya ada, hari-hari ini saya nggak tahu. Dunia ini semakin kacau. Tetapi saudara-saudara, dengan kata lain, Allah tidak menciptakan pria itu 5 kelamin kan? Saya mungkin agak kedengaran lucu, konyol, tapi saya ada maksudnya. Saya ada maksudnya ngomong begini. Hari-hari ini ada orang yang terlalu terpukau dengan grup seks. Kalau memang Tuhan punya ide grup seks majemuk, tentunya Tuhan kasih kelamin atas bawah, pinggir, kanan, kiri. You know what I mean? Saya mau beritahu satu hal lagi. Allah menciptakan setiap laki-laki hanya bisa tulus mencintai satu wanita, satu umur hidup. Kalau kita merasa itu kuno, merasa itu ketinggalan zaman, merasa itu mengekang, berdoalah, minta Tuhan mengubah hati kita. Allah menciptakan seorang suami hanya bisa have sex dengan satu woman or life. Tidak peduli seberapa cantik 299 yang lainnya. Karena itu ingatlah, tujuan Allah dalam seks, dalam pernikahan itu adalah memuaskan.
berkat dan memuaskan. Tetapi aneh, ada orang yang selingkuh karena istrinya tidak mau. Ini mungkin anak-anak kecil, ya tutupin telinganya lah. Tapi sebenarnya hari-hari ini usia masih muda sudah tahu banyak soal seks kok. Sungguh, hari-hari ini hebat sekali. Orang tua masih tetap masih tetap liar dalam seks. Anak muda sudah mahir dalam seks. Anak kecil sudah tahu tentang seks. Jadi saya lebih baik terbuka di gereja, ngomong di gereja di sini. Saudara, ada juga suami istri yang akhirnya selingkuh hanya karena istrinya tidak mau diajak oral seks. Kadang-kadang saya berpikir itu kan cuma style. Kalau itu bukan bicara soal higienis, anal seks tentunya itu adalah higienis. Nggak usah ngomong gimana, medis pun tahu. Itu sama sekali tidak sehat. Saya tidak mau masuk dalam perdebatan, dengar saya baik-baik. Ada suami yang akhirnya mau berhubungan dengan orang lain hanya karena frustrasi istrinya tidak mau diajak oral seks. Saudara-saudara, itu semua cuma style. Kalau memang Anda menginginkan 1-2 cara yang baik tapi tidak setuju satu sama lain, kenapa tidak berdoa? Yakobus katakan, kau tidak mendapat karena kau tidak berdoa. Kan ada Tuhan di dalam pernikahan kudus. Jangan cepat frustrasi, cari jalan keluar, jalan pintas, pergi ke pelacur hanya untuk kenikmatan. Ingatlah, pada dasarnya pernikahan Kristen ditujukan, soal seks dalam pernikahan Kristen ditujukan untuk memuaskan, to satisfy, bukan meledakkan. Berapa banyak orang sesudah menikah dia meledakkan seksnya. Seks itu harusnya dalam pernikahan itu meredam keinginan itu, memuaskan. Tapi aku tidak puas. Sebenarnya saudara, saya tanya dengan orang yang tidak puas sama istrinya karena tidak mau diajak oral seks lalu ke pelacur. Saya tanya, waktu dia umur 10 tahun, lihat perempuan tidak telanjang, cuma lihat perempuan cantik waktu umur 10 tahun ya, keterlaluan ya kalau umur 10 tahun. Dia sudah lah umur 12 tahun gitu ya. Dia melihat seorang perempuan cantik, dia bisa terangsang tanpa oral seks, tanpa intercourse, berhubungan seks, tanpa sama sekali lihat telanjang, dia bisa terangsang. Pertama kali, orang kan normal kan bisa juga terangsang. Kenapa semakin tua semakin menjadi-jadi, semakin kawin kok semakin jadi pengetahuannya? Menurut saya terlalu banyak buah pengetahuan. Seks itu baik, tapi setelah makan itu jadi menjadi-jadi. Pengetahuan yang baik, semua yang baik yang Allah berikan kepada kita, kalau disalahgunakan bisa meledak. Masalahnya bukan memiliki hal-hal itu, tapi dimiliki hal-hal itulah yang menjadi masalah. Saya ngomong dengan orang seperti yang saya berkata, waktu kamu umur 12 tahun, pernah terangsang enggak melihat wanita? Saya bilang, pernah. Pada waktu itu kalau dikasih oral seks gimana? Wah, pasti di luar pengetahuanku dan itu dahsyat. Terus saya beritahu sama dia, sekarang Anda bisa berhubungan dengan istrimu, wanita. Pria dan wanita itu akan telanjang dan tidak malu di atas ranjang bersama-sama. Dalam pernikahan bisa hubungan seks normal, nggak ada kelainan. Ada orang yang kelainan yang sampai sama sekali nggak mau dan sebagainya. Itu harus ditreatment betul-betul secara rohani maupun secara wholesome, secara penuh. Tapi Anda normal tuh, istri Anda normal kok. Saya tanya, apakah Anda tidak berhubungan seks? Iya berhubungan. Istri Anda apakah nggak mau? Mau, cuma nggak mau oral seks. Saya bilang kalau umur 12 tahun dulu atau kamu umur 20 tahun diajak tidur sama wanita secantik istrimu itu, pasti kamu sudah kamsia-kamsia. Kapan kawinnya? Kapan kawinnya mama? Aku minta kawin. Sekarang waktu kau umur 30 tahun, kenapa kok tiba-tiba meledak-ledak? Dikasih peredam kok tambah meledak. Dijadikan alasan untuk selingkuh. Aku tidak mau, dia tidak mau dia jawab seks, ya aku sama orang lain. Why? Aku meminang bagiku biduan-biduan, kundik-kundik kata Salomo, dan aku semakin meledak-ledak menjadi-jadi. Mengerikan sekali. Itulah ketika seks menjadi Allah kita. Di dalam diri pengusaha, ibu rumah tangga, di dalam diri anak-anak, di dalam diri anak-anak muda. Ketika seks menjadi Allah kita, kita sudah tidak ingat lagi apa yang terpenting di hidup kita, apa yang bukan kurang penting, apa yang penting, yang baik, tetapi tidak boleh jadi terpenting, dan tiba-tiba menjadi tempat yang terpenting, dan hancurlah pernikahan kita, hancurlah hidup kita. Please, taruh Tuhan di tempat pertama. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Beberapa lagi. It's okay ya. Makan siangnya ditunda sedikit. Anda belajar sesuatu di sini?
Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku menjadi besar di sini bicara soal popularitas. Tentang apa? Popularitas. Saya bangga dengan seorang teman saudara yang memberikan contoh apa artinya popularitas bagi dia. Dia tidak pernah bahagia sebelumnya, yaitu dia pernah datang kemari untuk menjadi berkat buat kita, namanya Vanessa Wu. Di dalam blognya kalau Anda baca, hari ini dia adalah orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, ya. Dan dia dalam blognya ditulis, first of all, dia tulis gini, aku adalah hamba Tuhan. Pertama-tama aku adalah hamba Tuhan, baru kemudian aku adalah artis. Dia tahu gimana menggunakan popularitasnya. Saudara tahu nggak? Popularitas tujuannya apa? Kalau Anda populer di dalam pergaulan, kalau Anda ternama di dalam bidang usahamu, jikalau Anda adalah orang yang sangat-sangat dikenal oleh banyak orang, tujuannya satu, hanya kalau Anda setuju dengan Tuhan, baru Tuhan cashkan berkat dan kasihnya. Berkat bukan uang, tapi saya bicara tentang berkat di sini yang tertinggi, purpose, tujuan. Ini nggak bisa di-cashkan. Yang lainnya Anda bisa minta di Gunung Kawi. Yang satu ini minta di Gunung Kawi pun perlu ke tempat lain untuk minta kok. Namanya tujuan hidup. You can never get it. Tidak akan bisa dapat kecuali lewat Tuhan. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda populer, tujuannya adalah satu, adalah Anda menjadi pembawa pesannya Tuhan. Kalau Anda populer, tujuannya adalah untuk menjadi pesan buat hidup orang lain. Vanessa Wu melakukannya dengan sangat baik. So far so good, puji Tuhan. Tapi tidak banyak orang yang seperti itu. Berapa banyak orang hari ini, dengar baik-baik, malah sebaliknya. Dulu di gereja, tidak pinter nyanyi, ikut kur, pinter nyanyi, akhirnya ikut ke dalam satu sayembara, tidak tahu apa, saya kurang lihat TV, tapi di TV mungkin yang kita tahu kan cuma yang idol-idol, yang lain-lainnya kan juga banyak, Avi, Iva, Uva, apalah, semuanya ada semua. Lalu tiba-tiba demi untuk mengejar populer, dia rela meninggalkan Tuhan. Banyak orang, ya thank you, banyak orang itu tidak jelas dari awal yang terpenting dalam hidup ini adalah apa. Kita lihat lanjutkan. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Mari kita sekarang lihat ke ayat 16. Kayak ayat 13, ayat 15 dan ayat 16. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Ayat 15-16 ini melemahkan sekali kalau kita baca. Kedengarannya seolah-olah gini loh, ngapain aku tidak berdosa? Kalau dosa itu begitu nikmat, sedangkan semua orang akhirnya ya mati. Salomo ini berbicara dari kepesimisannya. Ayat ini seharusnya diartikan seperti ini di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau tidak ada upah di sorga, kalau tidak ada penghukuman di neraka, maka berhikmat di hidup ini adalah lebih bodoh daripada berdosa. Sungguh kalau tidak ada upah di sorga, tidak ada penghukuman di dalam api neraka, kita tutup gereja. Semua bertindak sesuai keinginannya. Benar, saya jadi yang pertama yang lari di depan, melakukan semua yang saya inginkan. Kenapa orang Kristen itu takut akan Tuhan? Bukan karena ditakuti, tapi karena di dalam hatinya ada kekekalan. Karena ada upah di sorga, karena ada penghakiman di neraka. Makanya ada perbedaan bagaimana kita hidup di atas muka bumi ini. Lihat ayat yang ke-18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Saudara-saudara, nanti kebesaran setiap orang bukan terletak apa yang dia miliki dalam hidup ini, tetapi bahwa dia meninggalkan suatu jejak kaki buat anak cucunya dan buat kawan-kawannya dan buat dunia di sekitarnya. Dia tinggalkan jejak kaki untuk diikuti oleh orang. Kerinduan hati saya sekarang, saya harus memilih sebagai anak muda apa yang saya mau. Saudara, hidupku cuma sekali, tidak akan kembali lagi. Darah Yesus tidak pernah menebus satu hal dalam hidup manusia, yaitu waktu. Saudara tahu, besok terjadi, kalau sudah lewat, kita tidak bisa tebus dengan darah Yesus pun tidak bisa kembali. Kemarin itu tidak bisa kembali. Karena itu, dari apa yang sudah lewat ya lewat. Kita pikirkan apa yang di depan, bagaimana kita mau hidup. Sebagai anak muda, saya berpikir, Tuhan, aku ini mau apa dalam hidup ini? Aku ini mau apa? Kita harus membuat suatu keputusan yang jelas. Hari ini salah satu sukacita terbesar dalam kehidupan saya mau saksikan di antara Anda adalah meninggalkan sesuatu jejak kaki.
Suatu hari kalau saya dipanggil Tuhan, kita semua dipanggil Tuhan, kita meninggalkan satu jejak kaki. Taruh namanya kepuasan batinmu, bukan di hal yang kita bisa pegang di dunia ini sekarang. Taruh kepuasan batinmu, dan itu bisa, dengan iman bisa. Perhatikan, dengan iman bisa. Dan kalau kita bisa lakukan itu, hidup kita akan banyak mengalami perubahan. Taruh kepuasan batin kita di sesuatu yang tidak ada di dunia ini yang akan datang. Saya taruh kepuasan batin saya di dalam pengetahuan. Saya setiap hari jalan, saya ngomong sama diri saya sendiri, hati-hati jalannya, hati-hati jalannya. Sebab apa yang kulakukan sekarang akan berdampak pada keturunan-keturunan berikutnya. Hati-hati sekarang. Dengan tanggung jawab ilahi ini di tubuh kita, kita bisa enjoy segala sesuatu. Saya masuk ke bagian terakhir, ayat 24 sampai 26. Nah, dengan semua yang ada ini tadi, seperti seolah-olah adalah pengekangan, seperti seolah-olah rem, peraturan, ini sekarang adalah enjoyment-nya. Ayat 24, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang-orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Oke, saya jelaskan ini tentang enjoyment. Pengusaha tadi sudah dapat rotinya, mahasiswa sudah dapat rotinya, suami sudah dapat rotinya tadi, istri sudah dapat rotinya. Kita sudah tahu apa yang menurut firman Tuhan terutama. Ayat 24 sampai akhir tadi itu menceritakan pohon-pohon lain yang di dalam Taman Eden yang boleh di-enjoy. Tuhan ngomong seperti ini, please be my guest, enjoy everything. Di sini ayat tadi terakhir itulah the freedom of Christianity. Tahukah Anda, itu kemerdekaan kekristenan. Ada orang berkata kekristenan itu tidak enak, kenapa mengekang, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jangan salah, yang tidak boleh cuma satu pohon, sisanya itu semuanya boleh. Dengan kata lain, di Yohanes 15 berkata, Tuhan juga bicara soal pohon-pohonan. Kalau firmanku ada di dalam kamu, kamu dalam firmanku, minta, bukan sebagian, apa saja minta, apa saja akan kuberikan kepadamu. Ini freedom of Christianity. Saya itu mengalami satu pengalaman yang indah. Setiap kali hati saya benar, ini benar, saya tidak mengucapkan ini untuk iming-imingi Anda untuk masuk Kristen. Sama sekali tidak, sebab bukan Injil kemakmuran yang saya beritakan. Saya memberitakan Injil damai sejahtera. Ingat lagi, semua orang saya perlakukan sama. Tapi saya punya satu pengalaman yang patut, kita semua pasti punya pengalaman seperti ini anak-anak Tuhan. Tapi saya mau beritakannya sebagai pemberita kebenaran ke telinga dan hati Anda. Setiap kali hati saya benarnya aneh, apa saja yang saya minta dikasih sama Tuhan. Gak tahu apa Tuhan cuma gitu tok sama saya. Kalau Tuhan cuma gitu tok sama saya, berarti Tuhan adalah Allah yang pelin-pelan. Dia Allah yang memandang rupa. Saya rasa enggak. Aku bukanlah kebenaran, dialah kebenaran. Apapun yang dia lakukan itu kebenaran. Jadi bukan karena berdasar kebenaranku. Berarti dengan kata lain, dia akan melakukan yang sama bagimu. Amin. Aneh kalau hati saya itu benar, apa saja dikasih, apa saja. Suatu hari saya bicara dengan seorang orang yang sudah menikah sebenarnya. Dia ngomong sama saya seperti ini. Saya kok ini terus nyerempetnya ke arah seks dan sebagainya. Karena seks itu adalah hal yang besar di dalam kehidupan manusia. Sebenarnya itu hal yang baik. Uang, seks dan sebagainya, kenamaan. Tadi pagi saya bicara tentang banyak hal yang lain, nanti sore juga yang lain. Tapi dengarkan baik-baik, saya ambil contoh ini lagi. Saya ambil contoh ini lagi karena saya rasakan ini perlu buat kita. Saya rasakan di sini banyak orang yang bergumul soal seks, cuman malu mengatakannya di gereja. Ada seorang yang sudah menikah datang ke saya dan berkata, Pak, saya kok pikirannya kotor terus. Saya berkata, pikirannya itu kotor terus. Saya itu siang malam pagi petang mikirnya seks. Dia berkata, kalau saya ya Pak, contohnya saya ke mall atau saya kemana, ketemu sama teman-teman orang-orang, kolega gitu, sekarang saya pikirannya itu enggak sama tentang mereka semuanya. Terus, waduh Tuhan, sudah saya tanya dulu, siapa tahu ini setan ya kan? Kalau jahat saya bilang, sudah pernah didoakan? Sudah Pak, saya sudah didoakan kelepasan gereja saya berkali-kali. Waduh, ya sudah ya kan? Terus dia bilang sama saya lagi gini. Lalu saya tanya sama dia lagi, sudah Anda hubungan dengan istri
baik-baik enggak? Oh baik semuanya Pak, tapi nafsu saya ini besar. Waduh kayak gini nih repot kalau menangani orang kayak begini kan. Saya hanya berkata, oke Pak, saya beritahu gini, coba satu hal ya. Nanti Pak, kalau Anda itu hobinya apa? Ya saya sih ini, Anda suka alam enggak? Suka alam segalanya. Tapi saya paling suka wanita Pak. Mati kan aku, terus diomongnya arahnya ke sana. Oke. Terus saya mengucapkan satu kata-kata yang memerdekakan dia ternyata. Saya berkata, Anda tahu nggak? Wanita itu memang cantik. Masih mengucap syukur Anda tidak menyebut yang cantik itu pria. Saya berkata seperti ini. Anda tahu, memang wanita itu cantik, tapi wanita itu ciptaan Tuhan. Ketika saya ngomong itu ciptaan Tuhan, itu seperti ada satu terang menerangi pikirannya. Wanita itu ciptaan Tuhan. Oh iya ya, memang makanya bagus ya. Tapi untungnya orang ini terus terang, lebih banyak nggak terus terang soalnya. Terus saya ngomong sama dia gini loh Pak. Tapi wanita itu bukan satu-satunya ciptaan Tuhan yang cantik. Oh iya ya Pak ya. Coba kalau Anda pergi ke satu tempat, oke? Anda suka desain enggak? Dia bilang, suka Pak, saya suka desain segalanya. Tapi saya itu kalau sudah ketemu wanita itu lemahan saya. Saya beritahu kalau Anda datang ke satu tempat, katakan ke mall gitu ya. Kalau ada wanita cantik jalan ya, Alkitab akan ajarkan jaga matamu. Ayub berkata, tidak akan kubiarkan mataku memandangi seorang anak darah. Dalam bahasa translation bahasa Inggrisnya berkata bagus, my eyes will never undress a girl. Mataku tidak akan pernah menelanjangi wanita. Tak akan pernah. Luar biasa. Dan saya beritahu kalau Anda masuk ke satu mall gitu, kalau Anda lihat wanita lewat itu, cantik, cakep sekali, luar biasa, Anda langsung cepat melihat sesuatu yang mungkin pada saat itu tidak secantik wanita itu, tapi juga cantik dan ciptaan Tuhan. Saya bilang, apa ya Pak ya? Coba Anda melihat desainnya mall itu, atau lihat lampu. Kalau di luar ya mungkin coba lihat tanaman, coba lihat. Anda lihat. Coba sih, saya ajari Anda ini, lalu kita selesai ya. Oke, tunggu, supaya ini semuanya bebas. Istri akan bersyukur sama saya semuanya. Tapi sebenarnya cewek juga masalahnya sama sih. Oke, tunggu ya. Lihat kanan kiri, banyak orang cakep nggak? Ayolah, coba lihat kanan kiri, Oh, cakep ya. Jangan lihat depan, saya tahu depan cakep, tapi kanan kirinya coba lihat. Ayo dong. Oke, sudah? Saudara tahu ada banyak hal yang cakep di sini. Coba lihat. Unik ya? Coba lihat atas ini. Bagus ya? Coba lihat drum ini. Ini masing-masing lain-lain loh. Masing-masing lain-lain. Coba lihat karpet di bawah Anda. Lihat karpetnya. Nah, itu meskipun sudah lama bakal diganti. Tapi lihat ya. Nah, fabriknya bagus. Coba lihat. Ada banyak hal yang kita bisa lihat. Kadang-kadang kita bisa be amused, kita bisa terkagum-kagum dengan hal-hal lain. Saya beritahu sama orang itu, ketika Anda berada di tengah-tengah cewek-cewek mungkin yang bisa menggoda Anda lihat sesuatu hal lain yang dari ciptaan Tuhan dan belajar mengaguminya juga sebagai ciptaan Tuhan. Wow. Saya ngomong sama dia seperti suatu hari dia pergi ke satu tempat, pemandangannya bagus. Dia bilang dia pergi rame-rame, dan ketika dia pergi rame-rame, dia tidak memperhatikan godaan-godaan di kanan kirinya. Dia melihat, ketika dia pergi ke New York mungkin, dia pergi ke Times Square mungkin. Saudara, Anda punya pilihan. Anda bisa lihat clocknya yang besar di Times Square, bisa lihat toko-tokonya, atau Anda melulu cuma lihat cewek yang jalan di kanan kiri. Sebenarnya di Times Square ada banyak yang perlu dilihat. Kalau kita matanya sudah terpaku dengan cewek terus, nanti pulang kita harus bergantung foto untuk menikmati Times Square. Ngerti maksud saya? In this life, kita tidak kehabisan alasan untuk mata kita cuci mata hal lain yang tidak salah. In this life, there are so many trees. Banyak pohon yang kita bisa nikmati. Ayat 25-26 berkata, enjoy. Minta, bahkan yang belum Anda bisa enjoy, minta sama aku, kuberikan padamu. Sejak saya ngomong gitu, orang ini berkata, sejak hari itu dia lebih kreatif. Dia punya ide-ide lebih cemerlang, karena dia pikirannya gak terpaku di sana. Dan juga selain itu dia berkata, hubunganku dengan Tuhan, dengar ini baik-baik, dengan ini saya tutup. Hubunganku dengan Tuhan dalam doa selalu terjawab. Saya tidak iming-iming dia yang saksi sama saya. Setiap saya minta sesuatu dijawab. Saya minta supaya istri dan anak-anak saya kita bisa berlibur ke satu tempat, Tuhan sediakan segalanya. Dia berkata, sejak hari itu saya punya doa selalu terjawab. Lalu saya ngomong sama dia, itulah berkat hati yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh haleluya. Hidup kan cuma 70-80 tahun. Memandangi setiap ciptaan Tuhan, tidak usah sampai ke cewek lah, kecuali istrinya sendiri.
suaminya sendiri. Menikmati banyak ciptaan Tuhan aja nggak cukup satu kali hidup untuk menikmati semuanya. Baik ciptaan Tuhan yang natural maupun yang sudah dimodifikasi oleh tangan manusia. Masih ada banyak yang kita bisa nikmati. Bapa, kuduskan kami. Ajari kami enjoy dengan cara Tuhan. Apa yang terpenting di hidup kami adalah mencintai Yesus. Dan dalam mencintai Yesus kami bisa enjoy segalanya minus satu pengetahuan pengetahuan yang baik dan jahat. Kami ingin puas di hidup ini, kepuasan batin yang dari Tuhan Yesus. Dalam perjalanan kami khususnya tahun depan, tahun 2010, jemaat ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh dipuaskan dalam Yesus, memiliki cara berpikir yang berbeda. Hikmat Allah mulai bekerja. Kami berdoa supaya jemaat kami bisa enjoy pernikahannya, enjoy anak cucunya, keluarganya, time with family, enjoy bisnisnya, enjoy the experience. Kami tolak stres. Stres bukan rencana Allah. Kami tolak stres dari kehidupan jemaat kami. Ketika orang bekerja bukan demi untuk dikejar-kejar setan, tapi orang bekerja untuk menikmati itu sebagai karunia, maka dia akan diberkati Tuhan. Stres tidak perlu menjadi bagian dari pekerjaan kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak perselingkuhan dalam nama Yesus. Kalau masih ada yang berselingkuh, yang berdoa supaya bertobat, mendapat jalan keluar, supaya dipulihkan, sekalipun vas itu pecah, tetap masih bisa diberikan oleh Tuhan vas yang baru dalam pernikahan yang sama. Bapa, pulihkan ya Tuhan. Bapa, pulihkan Tuhan. Kami mau buat komitmen hari ini jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam pekerjaan kami, studi kami, di dalam keluarga kami, pernikahan, seks, di dalam menikmati harta benda kami, di dalam menikmati waktu kami menggunakannya. Kami minta enjoyment dari Tuhan. Kami minta Kau pulihkan jemaat ini seperti Taman Eden lagi, seperti Adam dan Hawa murni di Taman Eden, dan Adam yang baru yaitu Yesus yang telah menebus kami ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus tahun depan menjadi tahun berkat yang lahir dari dalam, bukan apa yang kami terima dari luar, tapi dari dalam yang membuat kami bisa mengambil apa yang ada di luar kami. Apapun yang kami doakan, apapun yang kami minta akan diberikan kepada Tuhan. Dan inilah jikalau firman Tuhan tinggal dalam kita dalam firman Tuhan, pikiran kita diperbarui oleh firman Tuhan, apa saja yang diminta akan diberikan kepada kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit. Kami minta semua jemaat kami disembuhkan dari sakitnya yang tidak tersembuhkan sekalipun di dalam nama Yesus Kristus. Setiap jemaat yang dalam hutang, yang dulu prioritas hidupnya hikmatnya salah, di sekolah belajar bagaimana caranya berhasil, tapi tidak pernah dapat dari firman Tuhan gimana caranya hidup, dan masuk di dalam berbagai macam hutang dan berbagai macam masalah rumit. Bapa, aku berdoa hikmat ini menjadi benih, membuat mereka mengambil keputusan demi keputusan yang lebih dekat lagi untuk keluar dari hutang dan masalahnya yang rumit di dalam nama Yesus. Setiap jemaat yang mandul, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus punya keturunan di tahun yang akan datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord Jesus. Ora maka pada kamar. Makasih ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, yang